Ini posisi masih di kampus atau udah pada di rumah? Rumah. Di rumah, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita mulai aja ya langsung ya latihan gambar 3D ya. Bapak izin off cam ya. Oke. Ya, share screen dulu ya. Kalau kemarin untuk yang gambar 2D, yang gambar 2D ada kesulitan nggak kemarin? Sulitnya pas waktu ini sih Pak kayak nentuin ukuran-ukurannya lagi karena kan kemarin jadi kayak susah gitu soalnya di soal kan juga ada yang nggak pakai ukuran gitu. Oh, nyari ukurannya pastinya ya? Iya Pak. Oh, ya udah, nggak apa-apa itu nanti sambil belajar dibaca gambar sih. Nanti mungkin kasih soal latihan lagi ya untuk gambar 2D ya, 1B ya. Oke. Ini kita langsung latihan gambar 3D aja ya. Bapak share screen dulu ya. Ini untuk layar Bapak udah terlihat belum? Sudah. Udah ya. Coba. Oh, untuk absennya udah Bapak bikinin ya di learning ya, bisa diisi sendiri untuk yang hadir di sini. Oke, biar maksimal mungkin kalian sambil coba juga ya buka AutoCAD-nya masing-masing ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ini kan tampilan AutoCAD pertama yang pasti buka ya. Suara Bapak jelas nggak? Atau harus Bapak deketin ke... Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi pertama biasa kita bikin new ya. Oh, di sini nggak milih template ya. Tunggu bentar, nggak milih template. Coba ajarin ini file. Oh, new-nya langsung deh. Nah, di sini. Di sini kalian pilih yang 3D ya, cat 3D DWT. Iya. Oke. Ya sebenarnya ini kalau 3D dia cuma ganti view-nya dong jadi realistik ini. Ya agak nggak penting sih. Sebenarnya yang kita butuhin dari template-nya ini bukan view-nya sih. Jadi pertama nih yang mesti kita atur, kan ini kan kalau kita buka AK 3D DWT di sini toolbar-nya nih masih toolbar gambar 2D ya. Nah ini pertama tuh kita harus ganti dulu ininya workspace-nya diganti jadi 3D modeling. Itu untuk ganti workspace dia bisa kalau di UI-nya yang 2023. Oh ya ini untuk yang AutoCAD-nya versi Lite berapa? Ada banyak nggak yang LT? Ada yang install versi LT? Ini pilih 3D modeling, Pak. Ya, kan ini pertama pilih dulu yang 3D ya. Tadi itu boleh ya. Terulang ya. Ya kan pertama file new kan. File new, terus kalian pilih yang ACAD 3D ini kan. Tapi saya nggak ada DWT-nya, Pak. Ya nggak apa-apa. Ini DWT ini settingan laptop Bapak lah, ini Bapak tampilin DWT-nya. Nggak ada DWT-nya juga nggak masalah. ACAD 3D ini dibuka, di open. Tuh nanti kan dia kebuka kayak gini ya tampilannya ya. Iya, Pak. Oke. Ya, ini kan toolbar-nya di sini masih yang 2D lah di sini ya. Nah, ini untuk ganti toolbar biar jadi 3D. Kalau mau dari user interface-nya, kalian bisa pilih di gambar gear-nya ini di kanan bawah ada gear-nya ini, diklik aja, nanti ada 3D modeling. Nah, itu diklik 3D modeling. Atau kalau kalian yang versi lain, Bapak nggak tahu ada di sebelah mana ya, itu kalian bisa ketik aja
WSC current nih, di sini ada nih kan ya, tulisannya WSC current WSC current ini, WSC current. Nah, terus nanti di sini kalian ketik aja 3D modeling, modelingnya LS1 ya, 3D modeling. Tadi nanti ganti toolbarnya lah untuk jadi gambar 3D seperti itu. Oke. Sampai sini bisa semua ya? Bisa, Pak. Saya. Nah, ini untuk settingan awalnya sama kayak gambar 2D kemarin ya, tetap kita harus setting untuk ya draft settingnya tuh yang snap grid-nya ini sesuai selera ya. Ini polar tracking-nya boleh dinyalain, objeknya itu boleh dipilih yang mana aja yang mau di on. Saya mau nanya, Pak. Mm-hmm. Kalau misalnya objek snap-nya dinyalain semua, itu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa sih, cuma nanti kalau misalkan ada garis yang terlalu kecil gitu ya, kalau misalkan kalian nyalain semua, nanti dia nempel terus, kita nggak bisa tepat sasaran lah. Kita misalkan mau ke tengah dari gambar nih, ke tengah dari lingkaran, kalau kalian nyalain semua, ntar dia malah ke tengah dari si garisnya atau apa gitu, misalkan ada gambar bertumpuk, jadi mendingan tuh yang dinyalain yang diperluin aja. Ini kalau bisa dibikin settingan dasar, terus kalau kalian butuh nanti baru kalian tinggal onin gitu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini yang 3D object snap-nya nih kayaknya mesti kita onin ya di sini. 3D object snap karena kita kan mau gambar 3D ya. Nah, ini mending kita onin aja 3D object snap-nya. Oke. Center line boleh lah. Nah, ini kalau dulu di gambar Bapak belajar dulu kalau Bapak make AutoCAD dulu sering nyalain yang ini, AutoCAD ini. Terus di perpendicular, ini ada di perpendicular ke plane. Perpendicular biasa bisa. Nah, sini tuh dia cuma kayak mau ada magnet di sebelah mana lah kayak gitu ya. Nah, ini untuk penjelasan detailnya tuh ada nggak di sini? Ada ya. Perpendicular tuh tegak lurus lah gitu ya. Nah, ini terus nih kalau udah di oke. Terus unitnya normal ya. Unitnya diatur ini skalanya pakai milimeter kita di sini. Terus satuannya isi desimal biasa. Ini sudutnya, kepresisiannya nanti menyesuaikan dari soal. Ini kita bikin 0 aja dulu defaultnya ya. Nah, ini untuk lightingnya kita bikin American aja nggak apa-apa. Oke. Oke, mungkin untuk pertama kita biasain dulu kali ya dari settingan dari user interface-nya ini. Jadi itu di sini kalau ini mengganggu ini bisa di awasin lah ya dari gambar. Tuh pakai WSC icon kalau nggak salah ya. WCS icon. Oke. WCS icon. So kita bikin yang no origin aja. Jadi biar nggak ganggu gambar kita lah, dia ada di sini. Ini cuma buat ngasih lihat aja, ini sumbu X-nya itu ke sini, sumbu Y-nya ke kanan, sumbu Z-nya ke atas. Seperti itu ya. Nah, itu jadi karena dia gambarnya 3 dimensi, jadi ini kita ngegambarnya, misalkan ini kita mau gambar dari tampak atasnya dulu ya. Nah, jadi nanti dia tuh ngegarisinnya tuh tegak lurus sama bagian atas. Jadi nggak mencong-mencong lah. Jadi kalau misalkan di sini kalian bikinnya world lah misalnya gitu ya. Kan kalian bikin garis di sini, terus ke sini, terus tegak lurus ke sini, terus ke sini, ke sini.
Nah, dia tuh kalau misalkan yang world, dia tuh ada kemungkinan errornya si garis ini tuh nggak ketemu lah, garis ini sama garis ini tuh nggak ketemu karena sumbunya itu masih bebas lah ibaratnya, nggak di X, nggak di Y, nggak di Z gitu ya. Nah itu masih bebas, itu ada kemungkinan nggak ketemu lah. Jadi untuk meminimalisir error, mendingan kalau kita mau gambar 2D-nya dulu, kan ini udah pasti kan kita gambar 2D-nya dulu, nanti kan untuk gambar 3D itu kita pasti gambar 2D-nya dulu, nanti baru tinggal di extrude atau di press pull kayak gitu ya. Nah, ini tuh untuk ubah sudut pandangnya kayak gini tuh, kalian tinggal apa namanya? Contohin ya. Itu kalian cuma tinggal save-nya dipencet, ditahan, terus klik tengahnya juga ditahan, habis itu kalian geser mouse kalian. Nah itu untuk tampilan, untuk ngubah sudut pandang lah ya. Zoom out zoom in sama kayak waktu di gambar 2D. Oke. Nah ini kalau kalian udah nggak jelas nih arahnya mana, X-nya, Y-nya mana, Z-nya mana, nanti tinggal kalian ganti aja view-nya tuh, akan ganti jadi yang isometric. Ini bisa kayak gini. Atau mau apa senyamannya kalian aja lah, mau dilihat dari tampak mananya. Ini northeast isometric. Isometric. Yang southwest isometric kayak gitulah. Tinggal bebas nyamannya kalian yang mana aja. Kalau southwest berarti ini normal ya. Southwest tuh berarti X-nya ke kanan, Y-nya ke atas gini ya, kiri, Z-nya atas bawah kayak gitu. Nih, Z, X, Y, Z. Oke. Untuk yang nah, terus gimana cara bikin si garis ini menjadi gambar 3 dimensi kayak gitu ya. Nah, untuk mau jadi gambar 3 dimensi misalkan udah bikin kotak kayak gini ya. Tadi pakai line bisa, pakai mau langsung kotak gini juga bisa, misalkan rectangle, terus langsung aja rectangle sini. Dan kayak gitu bisa juga. Nah, caranya yang pertama itu bisa pakai command extrude ya. Bisa diklik di extrude sini, atau boleh kalian ketik juga extrude kalau nggak ketemu UI-nya di sebelah mana extrude. Nah, kalau udah extrude nanti diminta pilih objek mana yang mau di extrude. Extrude itu apa sih? Extrude itu coba kayak ngasih ketebalan lah, kayak lebih kayak gitu ya. Ngasih ketebalan atau nah, misalkan objeknya ini bapak pilih ya. Bapak pilih yang kotak ini, udah diklik, nanti kan kalau udah diklik dia jadi biru. Nanti kan ada tulisannya tuh di command-nya object to extrude itu 1 ditemukan, 1 found gitu ya. Nah kalau udah enter, nah habis itu tinggal mau kemana di extrude-nya, ke atas atau ke bawah, itu bebas ya. Kalau ke bawah ya berarti bikin kayak kedalaman gitu ya. Kalau ini ke atas ketebalan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dimintakan cuma arahnya doang kan ya, specify height or extrusion. Nah ini kalian bisa untuk ketebalannya bisa pakai user interface, bisa kalian kira-kira begini, atau kalau mau pakai ukuran pasti, kalian arahin misalkan mau ketebalannya ke atas, ya kalian arahin ke atas, terus kalian ketik ketebalannya misalkan 50, terus kalian enter, nah itu nanti jadi, selesai ini dapat 50. Kayak gitu. Pak, bisa diulang nggak Pak? Bisa. Oke, ulang ya. Jadi untuk command untuk membuat gambar 3D-nya, pertama kan misalkan kalian bikin kotak ya. Kotak tuh tadi bisa pakai line gini, dibikin satu-satu jadi kotak, atau bikin pakai rectangle kalau bentuknya kotak, atau kalau mau polygon ya ketik polygon gitu ya. Polygon terus di sini. Nah ini kan kalau polygon diminta jumlah sisinya mau berapa. Yang defaultnya 4. Misalkan Bapak mau 7. Nah, itu kan diminta center poligonnya di mana.
Inscribe in circle. Oke. Cuma tinggal diklik aja kan. Misalkan arahnya ke sini lah. Sini ya, misalkan 7. Oke. Pak, kalau buat yang geser-gesernya itu gimana, Pak? Geser-geser gimana? Geser-geser rectangle-nya. Tunggu bentar, Bapak aktifin ini dulu deh ya. Picture. Nggak tahu siapa yang nanya. Geser-geser rectangle yang udah dibikin. Iya, Pak. Oke kan, ini ya misalkan rectangle-nya udah dibikin gitu mau digeser. Gitu ya Ilhan? Iya, iya, Pak. Kalau mau digeser ya ini bisa langsung kalian geser aja, diklik terus ditahan bisa langsung digeser. Atau kalau kalian mau gesernya misalkan mau nempelin sudut ini ke sudut yang ini gitu ya. Nah itu kalian klik yang kalian ketik move terus objeknya yang mau digeser apa, misalkan kotak, klik enter. Nah terus titik mana yang mau digeser, misalkan kalian mau nempelin titik yang kanan bawah ini yang mau ditempelin nih. Nah ya udah kalian klik yang titik ini, tak, habis itu tinggal geser ke sini. Misalkan mau ditempelin ke sudut sini, itu boleh. Gitu ya. Tak, gitu. Oke. Kalau dibikin tegak lurus gimana tuh, Pak? Kan itu kan tidur tuh, Pak. Tidur. Horizontal. Horizontal mau bikin naik ke atas. Iya, Pak. Tinggal dibikin aja naik ke atas kayak gini. Tuh, naik ke atas ke sini. Tap. Sambil dicoba aja nih, sambil dicoba ya. Kalian sambil coba sendiri pakai AutoCAD kalian. Tinggal diarahin aja ke sumbu Z-nya. Kan dia tegak lurus ke atas. Tap. Kayak gitu. Cuma kalau mau bikin gambar 3D, kalian nggak kayak gini, nggak bikin gambar 2D-nya ke atas, kanan, kiri. Nggak bikin kayak gini, kita pakai extrude aja. Biar nanti bisa kita tentuin juga nanti materialnya apa. Misalkan kalau mau karton, tinggal kita ganti aja nanti. Kalau kita bikinnya karton, ya karton. Kalau mau plastik, ya plastik. Nanti di situ ada pilihannya nanti. Kayak gitu. Ini kan kalau mau berdiriin kayak gini. Oke. Nah, terus kalau misalkan mau pasti tegak lurus ya tinggal di ini aja nih, misalkan tadi kan ini kan gambarnya mendatar ke bawah ya. Kalian mau berdiri bisa, kalau berdirinya mau dilihat dari sudut sebelah mana nih, sebelah kiri bisa ini kiri. Nanti dia tuh udah ada kayak garis bantunya gitu kan. Ini garis bantu tegak lurusnya. Kalian bisa bikin di sini. Tuh, nanti dia otomatis bikinnya tegak lurus berdiri gitu lah di sebelah kiri. Tok kayak gitu. Sini nih yang ada di koordinat tinggal diganti aja. Nah ini kalau mau itu kan tadi gambar dari top ya, itu berarti yang bagian atasnya nih yang kelihatan. Nah ini kalau ini juga bisa sama nih, kalau mau di extrude ini kan tumpang tindih ya, digeser aja nih. Geser aja misalkan ke sini ya. Nah misalkan ini mau di tadi ya komannya extrude ya. Ini Bapak dilihat dulu deh garis-garis ini. Oke, misalkan ini tadi ya untuk mengekstrud gambarnya, untuk bikin gambar jadi 3D, ini kan masih 2D nih. Ini Bapak geser dulu deh, jangan nempel-nempel. Oke, coba terus nempel. Inilah, oke. Nah, misalkan kita mau ngekstrud gambarnya ya. Ini ada dua cara untuk bikin gambarnya jadi 3D, bisa extrude sama press pull. Nah ini untuk extrude, tinggal diklik dulu extrude-nya, terus diminta yang objek mana yang mau di extrude, misalkan yang inilah polygon ini. Nah kalau dari klik kan jadi biru, terus kalian enter. Nah terus diminta arahnya mau kemana, ke bawah, apa ke atas, terserah kalian tuh. Kalau mau ke kiri ke kanan ya berarti gambarnya harus tegak lurus sama si sumbu Z-nya ya. Si ZY-nya ini berarti harus tegak lurus ZY nanti. Nah misalkan ini 100 lah ya. Terus, nah oke. Pak, kalau mau aktif extrude-nya itu diklik dulu, Pak, itunya, Pak. Ya, extrude-nya diklik. Sambil dicoba Ilhan. Extrude-nya diklik. Terus diklik ke objek apa gambar 2D-nya yang mau di extrude itu yang mana? Misalkan yang ini. Klik.
nanti gambar 2D-nya berubah jadi biru. Kalau udah oke, enter. Nah, terus tinggal diarahin aja. Kalau ini karena tegak lurus sumbu YX ya, karena dia YX. Yalah. Tadi sebelah kiri ya. Nah ini sumbunya kan begini nih dia. Ini coba tinggal diarahin, misalnya mau ke kiri apa ke kanan. Kalau mau ke kiri ya udah ke kiri sini. Kan tebalnya kalau 100 juga ya, 100. Nah, jadilah kotaknya ini seperti itu. Sampai sini untuk extrude bisa ya. Ya Pak, udah Pak. Udah ya, bisa ya. Nah kalau gambarnya tadi kan kita bikin pakai line satu-satu kan. Kalau kayak gini coba kalian extrude deh, bisa nggak? Extrude dari kotak kayak gitu. Bisa nggak sekali 4 diklik gini? Bisa ya, sekali 4 diklik bisa. Coba dia jadinya. Kan ini 100. Geradakan gitu Pak, kayak geradakan gitu Pak. Geradakan. Dia jadi Iya, kosong tengahnya gitu ya. Tengahnya jadi kosong. Nah, saya nggak tahu Pak tuh cara ngeliat yang kosongnya gimana Pak. Itu kamu tahan shift sama klik tengah. Habis itu kamu geser aja mouse-nya. Shift-nya ditahan, klik tengahnya ditahan, terus tinggal digeser mouse-nya. Nah, itu untuk free view-nya bebas lah ya. Ini kan terserah kalian yang lihat dari sana. Tuh, kalau garis kayak gini kan jadinya bolong di tengah gitu ya. Nah, gimana caranya kalau mau garis kayak gini tapi nggak bolong di tengahnya gitu kan? Pengennya sama kayak kalau kita bikin kotak, langsung kotak gini, gimana caranya nih? Biar Pak, dia saya langsung. nggak bolong Pak. Gimana? Saya nggak bolong ini. Nggak bolong? Iya. Kamu bikin garisnya bikin kotak Enggak saya pakai Pak. rectangle kan? Kalau pakai rectangle jadinya begini. Nih kalau pakai rectangle jadinya gini. Kalau pakai nih contohnya kan yang ini rectangle tadi ya. Ini kan rectangle nih bikinnya Bapak nih. Kalau pakai rectangle dia nggak bolong pasti. Kalau pakai rectangle dia nggak bolong. Kalau kayak gitu kan mau 100 juga dia nggak bakalan bolong. Cuma kalau kalian bikinnya kayak Bapak tadi, bikin kotaknya pakai garis satu-satu, kan gambar kemasannya kan nggak mungkin kotak doang kan. Misalkan kotak terus ada lengkungannya. Nah itu nanti kalau kalian extrude ketinggalan tuh bagian bawahnya, pasti bakalan kayak gini jadinya. Misalkan kalian polygon lah ya. Sini. Sini. Ini mah nyatu jadinya, udah ini ya. Ke sini, terus sini ya, sini. Nah terus misalkan kalian bikin kayak kemarin bikin ada lengkungannya, misalkan ada arcnya, ya. Bakal ditambah ke atas dulu aja ya. Oh, jangan hang lagi. Hang lagi lumayan. Oke. Ini misalkan ini Bapak kan bikin pakai garis tadi ya. Terus Bapak bikin ini. Inilah
Tekan sini. Kan ini dari sini. Oh, salah. Yang sini. Bahkan. Oke. Ya, taruh kayak gitu ya. Misalkan. Nah, misalkan taruh di sini ada satu lengkungan gitu ya. Nah, terus kalian mau extrude, kan sini balik lagi ya. Ya, misalkan ini kalian mau extrude, ya kalau kalian extrude garis, misalkan kalian bikin garis kayak gini, kan kalau bikin lengkungan kayak gini kan nggak bisa pakai ada modenya kan, ya kan pasti kan custom ya dari kita, dari sesuai yang mau kita bikin lah gambarnya seperti apa. Nah, misalkan kalau kalian mau extrude, mau jadi kotak semua, kan pasti kalian pilih semua dong ininya, kayak gitu kan, dengan harapan jadi extrude-nya gitu ya. Tapi ternyata pas di extrude dia tuh tengahnya nggak ikut ke extrude gitu kan. Kalau kayak gini gimana caranya? Itu kalian pakainya kalau mau pakai tetap mau pakai command extrude. Pertama kalian blok dulu, terus kalian ketik join. Kalau udah join baru kalian extrude. Ini extrude, select object extrude ini. Okay. Kenapa tidak cannot shoot through intersecting curve? Kenapa tidak bisa? Bentar, extrude. Cannot shoot observe intersecting curve. Apa nggak bisa ya kalau ada ini? Terus sebentar. Undo. Bentar, apa nggak bisa kalian? Bayar beberapa tes dulu ya. Misalkan sama trik ya. Ini kalau di join, oke, terus extrude. Ini, bentar. Nah ini baru apa dia tetap? Ini join kok. Extrude. Tetap aja ya. Bentar. Laptop apa yang error? Nggak sih harusnya. Dia itu kalau mau di extrude harusnya di join dia tuh udah langsung jadi satu ya. Cuma nggak ya ternyata ya.
Ih, ada kesalahan teknis sedikit ya Bapak ya. Jadi mungkin di sini untuk kalau mau full gambar gini berarti emang kamu emang harus bikin polygon atau bikin polyline atau dia ini ya bikin line-nya satu-satu. Coba kalau polyline ya, Bapak tes ya. Polyline kan mulai di sini, sini, taruh di sini. Ini ya, tekan polyline sini. Terus ini sama Bapak extrude. Tetap ya. Nggak bisa juga ya, tetap bolong deh. Oke, berarti mau ngomongin mau kotak ya. Oke, coba nanti Bapak lihat lagi ya untuk kalau mau bikin gambarnya. Oke. Itu emang pilihannya nanti kita akalin pakai press pull aja ya. Nah, di sini untuk kalau mau kayak gini apa harus pakai press pull ya. Nah, ini ada satu lagi caranya pakai press pull. Kalau pakai press pull dia tuh select object or bounded area. Jadi milih objek atau area yang terkotak gitu ya, terkungkung. Nah, ini misalkan kotaknya yang ini, itu dia baru ini bisa nih. Kalau pakai extrude tadi kan nggak bisa ya. Pakai extrude tadi kan jadinya begini. Kalau pakai press pull itu otomatis gini. Oops, kenapa dia jadi gitu juga? Laptop apa error? Oke. Ya kalau pakai press pull dia tuh otomatis kayak gitu ya, langsung jadi. Harusnya pakai extrude tuh bisa juga tuh. Extrude. Bapak belum nemu. Mungkin ada kesalahan dikit Bapak ya, kesalahan teknis ya. Jadi kalau press pull tuh bisa sih dia kalau press pull gini langsung tarik ke atas. Oke, itu untuk dasar-dasar gambar ininya ya, untuk menggambar 3D kurang lebih sih kayak gitu ya. Terus bisa juga kalau mau bikin apa satu lagi revolve ya. Misalkan di sini taruhlah view ini. Sebentar. Kalau Bapak ya. Terbang jadi gambarnya. Misalkan bikin garis lah ya gini ya. Garis sini ke atas, misalkan tegak lurus ke atas. Lihat. Dan garisnya nggak kelihatan. Oke. Ini jangan real effect deh. Sama aja nggak. Oke, di sini misalkan bikin arc lah ya. Keluar ya, mana dia? Oh tidak, itu harus ada ini. Mana sih? Kan polyline aja lah.
Boleh ke sini ya. Misalkan taruh gini aja lah ya. Inilah taruh gini, misalkan gini. Dan 10 terus apa join ya, join ini. Misalkan apa komannya ya, aku lupa. Off ya. Start point, coba deh. Kita coba aja ya. Specify access endpoint. Sini. Nggak kelihatan deh. Di situ begini. Jadi Pac-Man nih. Ntar. Coba tekan evolve. Dan oh ya kayak gini ya. Gimana ya, dia tuh kayak bikin bundaran gitu lah. Ini untuk extrude-nya mengelilingi gitu lah. Nah ini di mode ini pasti kepake lah suatu saat kalau mau bikin gambar. Ya kalau lebih kayak gitu, dia jadi kayak potongan kue gitu lah. Mana nih, nggak kelihatan. Ini contoh lah ya. Terus apa lagi ya? Extrude, press pull, revolve. Apalagi mode 3D yang belum. Kita langsung coba ke latihan gambar aja kali ya. Ini Bapak contohin satu, nanti ke Bapak kasih soal latihan ya. Kalian coba latihan sendiri di laptop masing-masing. Coba ya. Kemarin itu lihatnya di sebentar. Story ya. 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 Contoh misalkan kita gambar ini ya. Nah, coba kita gambar 3D-nya dari si benda ini lah ya. Misalkan di sini ada keterangannya kan. Untuk yang sumbu apa nih, ke bawah nih. Kalau di kita tuh ke bawah. Kita bikin short istilah ya. Ini lah ya. Misalkan ke bawahnya ini X, kanannya Y, atasnya Z ya. X, Y, Z. Berarti X-nya itu si ketebalannya, width-nya. Y-nya itu length-nya. Z-nya itu ya ke atasnya ya. Nah, kita coba bikin width-nya itu misalkan di sini 60 mm. Ke bawah X-nya 60 mm ya. Coba kita bikin. Akan pakai line boleh, polyline boleh. Ya, polyline. Kalau pakai polyline itu kenapa Bapak nggak bisa ini ya? Nggak bisa. Apakah harus dinyalain snap on ya? Kayaknya enggak deh. Polar tracking additional info. Oke.
Oke, coba lah ya kita bikin ya. Kita bikin biar cepat pakai kotak aja kali ya. Pakai rectangle. Rectangle ya. Rectangle dia itu 50 kali 60 ya. 50. Ini kita pakainya yang dimension lah. Dimension length for rectangle. Length-nya X berarti ya. Length-nya itu yang ini. Length-nya ini, width-nya ini kalau di AutoCAD ya. Dia itu length-nya bisa X, width-nya Y. Sini kebalik ya. Sini berarti length-nya itu kita pakai 60. Nanti width-nya kita pakai 50. Length-nya 60. Width-nya 50. Coba kita cek dulu ya. Kita cek tim. Mana di gambar? Hapus ya. Ada masih ada tadi 60, 50. Kenapa hapusnya? Length sih. Rectangle. Dimension 60, 10, enter ya. Ada. Oh, ini dipilih ke atas atau bawah ya. Bawah lah. Oke. Ntar Bapak mau cek benar nggak ya tim. Kelihatan nggak terlalu. Ya 60 60 width-nya 60 benar ya, length-nya 50 ya. Ya, taruh lagi gitu ya. Oke. Terus sini bagian depannya 25, belakangnya 80 ya. Tinggiannya. Kita extrude ya. Enggak. Oh, dia karena kita pakai rectangle langsung ini ya. Kita pakai press pull aja deh. Press pull. Tetap aja ya. Mau nggak mau emang pakai line. Bahkan. Oke. Kita pakai line aja lah. Kita pakai line. Kesininya 60. Ini 50. Ini tinggal samain. Oke. Terus tinggal kita extrude ya. Extrude. Ambil sini ya. Bagian depannya itu enter ke arah atas. Dia itu tingginya 25 ya, bagian depan 25. Yang belakang ini untuk ngulangin command, jadi nggak perlu ngetik extrude lagi, tinggal enter aja langsung. Enter. Ini 80. Oke. Terus gimana cara bikin sampingnya ini? Cara bikin sampingnya ini kalau kalian langsung extrude gitu aja, itu nggak bisa miring begitu dia. Nah, dia jadi caranya itu kita arahin dulu ya. Kita arahin pakai garis. Kita arahin pakai garis. Ya, nanti kita pakai modenya yang extrude. Nanti kita pakai modenya yang extrude. Tetap garisnya yang ini di enter, tapi nanti kita pakainya yang
path ya, yang path itu coba deh. Nanti pakai pathnya itu yang kita bikin. Nah, pathnya ini mau kita bikin dulu nih. Jaraknya pathnya itu kita bikin pakai line ya. Kita bikin pakai line atau polyline juga bisa lah. Pakai polyline aja. Jadi dari garis paling bawah sini ke atas, terus ke bagian atas. Kelihatan. Pakai polyline gak enak. Oke, line. Oke, line. Aduh, sulit sekali lihatnya. Sini, ya cukup lah sini. Cukup 3 ini aja, ini sama ini. Diklik, tarik garis yang kita bikin, terus kita join. Kalau udah join, baru kita extrude. Yang ininya extrude. Tapi kita pakai ini yang path, terus diklik yang ini tadi. Kenapa enable? Kenapa enable? Model operation error. Why? Apakah harus nambah satu lagi? Coba tambah satu lagi apa? Enggak sih. Bawah. Join. Root. Kenapa nggak bisa? Nope. Ke delete. Bahkan sekali abaknya. Nope. Pasang lagi nih. Aplikasi gini nih banyak. Coba lagi gua penasaran. Kenapa nggak bisa? Penasaran nih. So, ini boleh. Oh no, ini ya.
Wah, ini nggak ikut. Hmm. Kenapa error nih? Apa harus coba? Oke ya. Coba taruh sebelah sana. Oh, masih nggak bisa. Bisa banget. Nggak mau deh. Bentar. Aku sama aja. Oh. Dalam. Satu ya. Ini yang. Bapak salah kayaknya ya. Sebentar ya. Sepertinya ada kesalahan. Stop. Nggak bisa. Ini adalah aku harus reset PC dulu. Sebentar ya.
sebenarnya 3 ini aja udah cukup, tapi kenapa nggak bisa ya? Coba ini. Memang tersangkut sama objek. Kenapa? Apakah ini nggak ada garisnya? Ada rasa. Bapak ada kesalahan kayaknya. Ada yang salah kah? Sepertinya ada yang salah. Ada yang salah. Molecular saja. Tak ada yang salah. Kenapa error? Kenapa error ya? Ini sepertinya error apa ini ya? Ntar deh, coba kita bikinnya kayak gini aja deh. Kita bikin ke sini. Apa tadi ini? Bentar. Taruh sini 60 tadi ya. 60. Coba kalau kita kasih ketebalan gimana? Dan ketebalan 5 coba ya. Kita kasih ketebalan 5. Coba
45. Nah, coba ya bawa penasaran nih. Ini dimension 45. Oh. Dimension 45. Nah. Ini kok terang banget ya. Itu di upload terang banget bikin gambar kayak gitu. Ini coba sini dimension 45. Oke. Terus ya berarti ya. Ya belakangnya 60 ya. Mana? Tanggal. Coba 60. Oh, salah. Ya. Coba dimension. M 50 kali 60 ya. 60 50 ya. Oke, ini anggaplah coba ya. Kalau penasaran deh. Ini extrude ya. Extrude sin bentar. Ini berapa tadi? 25. Oh, connected. Ntar 80. Ini Bapak curiga nggak bisa diekstrak karena dia ketipisan ya, karena cuma garis doang, jadi dia nggak mau pas diekstrak ngikutin padnya ini, dia nggak mau ngikut. Coba ya, ini Bapak coba arahin pakai line juga kan, tetap lah ya pakai line. Sini, 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 sini ya. Coba ini ekstrak. Terus pakai pad. Padnya ke sini. Alah, belum di join. Padnya join dulu. Join. Terus ekstrak baru. Pad. Nah, ya kan. Bener, dia tuh jadi tadi nggak mau pas yang garis karena dia ketipisan ya. Karena cuma garis yang diekstrut, dia nggak mau, dia nolak. Karena dia ketipisan, dia nggak mau ngikutin garisnya. Tapi kalau pas dibikin ada tebelnya, nah ini dia baru mau.
Oke, untuk sebelah sininya tinggal diulang lagi ya. Oke. Tinggal diulang lagi gambarnya. Oke, ini. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tinggal di ekstrak. Oke, ini pakai angkat. Belum di join ya. Kalau belum di join dia jadi cuma ngikutin bumbu Z-nya doang, X sama Y-nya nggak mau ngikut ya. Tinggal terus ke garis ini. Nah, kalau dia ada ketebalan baru dia mau ya si ininya, extrude-nya. Nah, untuk bikin yang ketebal bikin 3D yang ini nih cuma bisa pakai extrude doang sih, nggak bisa pakai press pull. Kalau pakai press pull dia coba ya. Nah, kalau pakai press pull dia nggak bisa diarahin, cuma jadi potongan gini aja. Lebih kayak gitu. Jadi kalau mau bikin kayak kemiringan gini harus diarahin dulu pakai jalurnya gitu loh. Gak ribet sih. Nah, ini untuk yang bagian bawahnya kosong lagi karena tadi kita bikinnya langsung. Nah, nanti ini kalau dari sini baru kalian bisa ngeliat lah yang tampak depannya seperti apa untuk digambar 2D-nya. Itu cuma tinggal di view-nya aja ya. Misalkan mau dilihat dari ini ya, view yang di view-nya ini ya. View misalkan mau dilihat dari tampak depan, tutup ya masih gambar kita tadi. Ya, kalau mau lihat front ketutupan sih. Kita geser dulu aja nih. Kalau dari bagian atas tuh dia cuma kelihatan kotak gitu doang ya. Nah, ini untuk tampak-tampaknya lah ya. Ini depannya seperti ini. Kalau mau dilihat dari kiri atau dari belakang itu kayak gini doang. Mau lihat dari kanan atau tampak depannya yang ini ya gambar kita tadi. Kayak ada dua bagian gitu ya, sini sama sini. Nah, ini kalau mau lebih kelihatan bisa dikasih warna, ngasih warnanya coba tinggal diklik. Terus klik kanan, properties. Nah, itu colornya tinggal diganti aja, misalkan mau warna merah. Warna merah ini jadi merah gini. Oh, ini depannya mau diganti warna hijau biar kontras, bisa juga. Ini samping kirinya mau dikasih warna kaca biru, kanannya kasih warna ya, kanan misalkan kasih warna ungu gitu ya. Nah, ini untuk tampak depannya ini kelihatan kan. Ini sebenarnya sih kalau nggak ada tebelnya ini nggak kelihatan ya. Ini harusnya tetap. Ini karena kita kasih ketebalan tadi 5 mili, jadi kayak gitu. Oke. Untuk tampak kiri, tampak kiri di view sini. Tampak kiri mau dari belakang deh. Oke,
Oke. Ini untuk dari sebelah mana dia nih? Bentar. Ini kan kita mau gambar begini tadi. Mana dia? Oke, begini harus gambarnya. Untuk dampak depannya itu tampak depannya itu mana dia? Tampak depannya dia malas plus ini. Apa gambar yang lain Bapak dilihat dulu ya? Mengganggu. Bentar ya. Ini untuk tampak depan ya. Tampak depannya sini ya. Ya kan gambarnya sini. Tampak depannya sini, kanannya sini, atasnya sini ya. Tadi karena kita pakainya Amerika. Di depannya sini. Tampak kanannya harusnya bagian yang depan sini ya. Mana dia? Ya benar. Tampak kanannya di sini begini ya. Untuk tampak atasnya ya pasti tampak atas biasa ya. Tampak atasnya begini. Tampak atasnya kelihatan lah. Jadi warna-warni ya. Seperti itu. Kalau dari atas cuma kelihatan kayak kotak doang. Nggak kelihatan lah si turunannya ini. Yang menurunnya itu kelihatan kalau dari tampak kanan. Kalau kanan depannya tadi ya. Dari tampak depan ya berarti front. Oke. Front ya gitu ya. Ada kita pakainya Amerika. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk gambar 3D ya. Tadi ada error tuh. Nggak tahu deh entah laptop Bapak yang error atau kenapa. Tapi kalau cuma garis doang dia nggak mau extrude ngikutin pad gitu tadi ya. Sampai sini udah ngerti semua belum? Bapak saya masih belum ngerti. Dan Atik nih ngambil ketebalan garis itu gimana ya Pak? Soalnya tadi ya jadi kayak bingung gitu. Iya, yang ketebalan garis itu Bapak juga nggak tahu deh kenapa dia nggak mau tadi ya. Coba nanti itu Bapak cari dulu ya kenapa dia nggak mau garis. Kalau seingat Bapak sih harusnya bisa walaupun garis juga di extrude ngikutin pad tuh bisa. Ini antara laptop Bapak yang error atau emang udah ada perubahan, nggak ngerti juga. Bentar ya. Coba nanti Bapak ini lagi deh. Coba itu kalau ada ketebalan dia ini mau deh. Mau ngikutin. Coba Bapak bikin dulu. Ini saya tampaknya biar lebih enak. Ini karena udah kita kasih warna dia jadi berwarna gini. Ini misalkan sini 60 ya, 60 50. Jadi penasaran sih ini 60 50. Coba ya ini Bapak bikin ini ke atas 25. Ini ke atas 80. Ini garisnya. Coba Bapak join dulu ya. Join. Ini di extrude. Cepat seperti ini. Bapak nggak tahu nih, kayak laptop Bapak yang error deh. Soalnya minggu lalu tuh Bapak di kelas 1C bisa sih ini. Ya ada yang berubah sih.
Kenapa nggak bisa deh? Oke, ini nanti mungkin Bapak lihat dulu ya kenapa ini nggak bisa ya kalau yang pas garis doang. Cuma kalau yang pas dikasih ketebalan sih dia mau aja jadinya. Coba ya. Ya, coba ya. Coba apa prespolnya. 80. Terus harusnya sih coba ya, ini Bapak akalin. Nah, ini kalian join ya. Nah, ini jadinya malah nambah ya, bukan kurangin. Coba. Iya benar, malah nambah ya. Oke, mending ini kita geser ya, kita move. Coba ini kalau kita press pull. Ini kita rotate. Oh, bisa. Kalau prespol kontekan ke bawah jadi ini putar saja. Bisa. Tak bisa. Apa belum nemu nih? Oh, untuk yang pakai garis kenapa nggak bisa? Mungkin laptop Bapak kali lagi error ya. Ya harusnya bisa diakalin sih. Coba akan tapi ya. Oke, mohon maaf ya kalau ini sepertinya emang
Pusing bapak lihat. Mana ya cara Pak? Bapak belum nomor Sandra untuk yang ini ya. Mungkin ini error loh atau apa ya. Belum ketemu Pak. Coba ya ke sini. 55. Coba ya. Tunggu. Masuk sih harus satu kali. Mana tuh? Ini apa? Tahun puluh. Ada nggak bisa sih? Harus. Aku pusing lihat. Ini mulai awas dulu nggak? Kopi. Sini. Garis. Oke. Tetap nggak bisa syarat. Enggak. Mungkin untuk yang garis Bapak nggak bisa kayaknya sih. Nanti ya, ini mungkin ada error di laptop Bapak. Nge-extrude-nya itu masih bisa cuma ada ini aja sih ya. Baru bisa
Kalau ada ketebalannya, itu baru bisa diekstrut yang ada arahnya. Oke. Oke. Untuk ini kali ya. Untuk latihan masing-masing di apa masing-masing ya. Karena besok kemungkinan Bapak nggak bisa ngisi kelas ya. Jadi besok kalian latihan untuk gambar aja ya. Untuk gambar 3D-nya ini. Coba kalian gambar yang polygon ini ya, polygon box. Ini sih main ribet, jangan ini aja. Tahu ini ribet juga ini, jangan deh. Ini aja ya. Ribet tapi ini. Simpel aja dulu ya buat latihannya. Yang ini aja lah. Jadi kalian Bapak minta untuk coba gambar 3D-nya ini dulu ya untuk besok yang latihannya. Jadi Bapak minta untuk latihan kalian nih besok di kelas atau secara di rumah bolehlah bebas. Ini coba kalian gambar ini, nanti dikumpulin ke link G Drive ya. Nanti link G Drive-nya Bapak share. Ini Bapak kirim dulu di grup masing-masing ya. Bapak izin stop share dulu ya. Mana stop share? Satu B ini dia. Tepukkan. Oke, sampai di sini Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanya sebelum Bapak tutup? Bapak, Ya. ini mau nanya. Kan ini udah kayak gini nih Pak nih. Terus joinkan juga nih bagian sininya. Terus habis itu digunakan lagi biar jadi ke ekstrut ke atas. Tuh di kamu pilih dulu extrude-nya. Extrude, terus di extrude, enter, terus dia minta pilih objek, pilih gambar yang bawahnya tuh. Nah, diklik. Klik. Enter. Nah, habis itu diklik yang tulisannya PATH, T-A-T-H. Udah diklik PATH-nya? Belum maksudnya. PATH-nya diklik aja, diklik yang PATH-nya itu. Atau kamu ketik P, enter juga bisa. Ketik P, enter. Nah, habis itu dipilih garis yang kamu bikin tadi. Tapi garisnya harus di-join dulu. Udah ya? Udah, tuh diklik. Ada biru, enter. Dah, jadi kan.
Oh, dia malah ke sana ya. Oh, karena kamu ininya apa namanya? Ada apa share ya? Kamu ininya tuh masih yang left right kayaknya. Bikin top dulu. Dan Bapak error kayak gitu juga ya. Tadi bikin top dulu, baru kamu ulangin lagi tadi yang extrude itu. Jadi bikin top dulu koordinatnya. Bapak rasa Bapak error kayak gitu juga deh tadi. 60. Berarti harus dibikin ulang ya Pak ya? Nggak usah dibikin ulang. Kamu tadi aja pas sebelum extrude ini diganti jadi top ya. Atau harus dibikin ulang ya? Coba ntar ya, Bapak cek dulu. Ini 25. Lain 80. Kalau nggak bisa juga, mungkin Bapak restrictor lagi. Terus specify height-nya tetap sini. Tetap nggak bisa personnya. Kayaknya yang Bapak ada yang error deh. Kamu itu kalau kamu tadi gimana tadi? Bapak kamu begini tadi nih. Extrude. Tuh kan benar. Kamu tuh tadi begitu. Tab. Enggak juga deh. Kamu pas bikin garisnya tuh harusnya di sini koordinatnya yang top atau bikinnya word harusnya ya. Bapak jangan top ya. Coba ya. Ini cuma masalah teknis doang sih harusnya. 60 60 60 60 80 Oke. Enggak, tetap error 8502 tuh. Ini mungkin nanti Bapak cari dulu caranya. Kalau tadi kamu tuh mungkin salah pas waktu bikinnya tuh ini kan kalau misalkan ini di extrude tapi wordnya ini Bapak misalkan ganti jadi ke sebelah kanan lah ya. Ini Bapak extrude jadi langsung ke kanan gitu deh, kanan sama kiri gitu lah. Kalau dilihat tambah tuh jadi ke kanan dia mau di extrude nya. Tapi tadi tuh ini extrude. Harus di join. Oh, mungkin kalau di join mah nggak ada gunanya dong kita extrude tadi. Karena kan kalau kanan kiri itu gitu jadinya. Oh, extrude-nya, work-nya. So. Ini kanan kiri ini kanan satu ya. Ya, Bapak belum nemu ya restoran pakai itu. Kalau
tadi kamu itu mungkin ada kesalahan pas waktu lagi bikin koordinatnya nggak di top gitu ya. Jadi makanya pas waktu di extrude ngikutin padnya dia nggak mau ngikut. Gitu. Itu tapi coba saya lagi ya Pak. Iya, coba lagi ya, gambar lagi ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Project dari Mas Gak ada Pak. Nggak ada ya? Oke, mungkin udah jam 5.50 juga ya. Untuk absen, coba cek dulu ya. Udah pada ngisi semua nggak? Ya kalau ada yang lupa ngisi, di grup aja ya, dikabarin ya. Oke, udah bisa Bapak akhirin? Nggak sopan, keluar duluan. Oke. Berarti nggak ada yang nanya ya. Kalau gitu Bapak anggap kita cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Untuk besok nggak ada pertemuan ya, karena ada rapat jurusan juga. Jadi kalian coba latihan di ini ya, soal yang Bapak kasih tadi di grup. Itu coba dikerjakan dulu. Nanti dikumpulkan di G Drive ya. G Drive-nya nanti Bapak infokan ya untuk linknya. Untuk deadline-nya sampai pertemuan minggu depan lah, sampai Jumat minggu depan lagi ya. Baik Pak. Oke, Matir. Nanti untuk yang lupa absen coba di list aja ya, nanti di grup ya, nanti biar sekalian Bapak absenin yang belum absen. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada ya kekurangan lah ya, mungkin karena keterbatasan alat, ada error-error atau bug, itu biasa ya kalau memakai aplikasi. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak izin dulu ya. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.